Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairy. Ini adalah SUV besar 7-seater plug-in hybrid dengan range di atas 1.300 km yang harganya nggak masuk akal. Tadi malam barusan diumumkan harganya. Jadi semalam sebelum saya melakukan syuting ini, harganya tidak sampai 500 juta rupiah, 499 juta rupiah. Ini adalah Chery Tiggo 8 CSH, Chery Super Hybrid. Jadi ini mobil adalah plug-in hybrid. Nah, sebagai konteksnya, banyak SUV hybrid Jepang itu dengan bodi tidak sebesar ini, kapasitas penumpang tidak sebesar ini, range tidak sejauh ini, tenaga tidak sebesar ini, harganya itu di 800-an juta rupiah. Dan ini adalah plug-in hybrid yang harganya paling terjangkau. Bahkan dibandingkan plug-in hybrid dari merek Cina lain sekalipun, ini sekitar 100 juta rupiah lebih murah. Makanya di video kali ini saya akan bawa jalan mobil ini, bawa agak jauh untuk memberitahukan ke Anda apa saja detailnya dan sambil mencari tahu bagaimana bisa mobil ini harganya tidak sampai 500 juta rupiah. Dan sekarang kita akan ke Bandung. Saya mau makan mie ayam favorit saya dan juga termasuk salah satu yang paling legendaris di Bandung. Let's go! Sekarang saya akan jelaskan dulu kenapa harga 499 juta rupiah itu nggak masuk akal untuk sebuah plug-in hybrid. Pertama saya akan jelaskan dulu plug-in hybrid itu apa. Mungkin buat Anda yang sudah paham Anda bisa skip 1 menit 2 menit ke depan. Tapi buat Anda yang belum paham, jadi mobil itu untuk elektrifikasi kita tahu yang banyak di jalan adalah hybrid dan full electric. Dimana kalau hybrid itu dia ada mesin bensinnya, tapi dia juga memiliki baterai, yang baterai ini akan menyimpan energi listrik yang diubah dari energi kinetik pada saat kita melakukan perlambatan atau deselerasi. Nah, nanti kalau baterainya udah penuh, kita bisa mulai mematikan mesin dan mobil itu hanya berjalan dengan listrik. Sebaliknya, kalau full EV, dia benar-benar semuanya di baterai energi itu, tidak ada mesin biasa dan baterai itu di-charge di rumah. Anda pasti udah paham. Nah, plug-in hybrid itu adalah sebenarnya mobil hybrid tapi dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Jadi selain dia bisa menyimpan energi yang ditangkap pada saat kita deselerasi, dia juga bisa di-charge secara individual di rumah. Hasilnya adalah untuk sekian kilometer pertama Anda bisa seperti mobil elektrik. Dalam hal ini kalau Chery Tiggo 8 CSH ini diklaim bisa 90 km pertama hanya menggunakan tenaga listrik. Karena kalau mobil hybrid biasa itu baterainya ukurannya 1-2 kWh, tapi kalau plug-in hybrid itu ukuran baterainya ini di mobil ini sampai 18,3 kWh. Jadi kalau misalnya Anda sehari-hari Anda bisa seefisien mobil listrik, tapi sesekali Anda mau berjalan jauh, dia memiliki mesin bensin dan ketika baterainya itu habis listriknya, dia akan menjalankan siklus hybrid seperti normal. Jadi mobil ini bisa sehemat mobil listrik untuk dipakai harian, tapi juga sefleksibel mobil bensin atau hybrid ketika mau dipakai jalan jauh. Bahkan ini mobil diklaim bisa sampai 1.300 km lebih pada saat baterainya penuh dan bensinnya penuh. Nah, makanya mobil ini punya mesin, dia punya baterai yang lumayan besar. Nggak seharusnya harganya itu murah. Dari Jepang ada kalau kita boleh sebut merek ya, ada Mitsubishi dan Mazda dengan CX-80-nya, Mitsubishi dengan Outlander PHEV-nya, itu harganya di atas 1 miliar rupiah
Sedangkan untuk hybrid saja produk Jepang itu harganya, untuk yang MPV kita tahu ada yang di atas 600 juta rupiah, dan untuk yang SUV itu di atas 800 juta rupiah. Sedangkan ini mobil 499 juta rupiah. Belum sampai cukup di situ. Mobil ini punya saudara namanya Chery Tiggo 8 Pro dan ada Tiggo 8 Pro Max. Itu pun harganya di atas 500 juta rupiah. Bagaimana bisa yang teknologinya lebih canggih pakai baterai gak nyampe 500 juta? Itu dia yang membuat mobil ini luar biasa harganya. Memang Chery bilang bahwa harga 499 itu hanya untuk 1000 pembeli pertama. Tapi tetap saja nanti kalau udah lebih dari 1000 juga saya yakin naiknya tuh gak jauh-jauh amat gitu dari angka itu ya. Mungkin sekarang 499 angka psikologis. Mungkin nantinya setelah 1000 orang ya mungkin 500 kecil juga. Tetap aja luar biasa. Kita kan punya peribahasa ya, ada harga, ada rupa, yang membuat kita itu percaya bahwa barang yang makin mahal itu biasanya akan memberikan kualitas yang lebih baik. Artinya dengan logika yang sama, kalau barang harganya lebih murah, pasti ada yang tidak baik. Nah ini yang belum saya temukan dari mobil ini. Dan sekarang kita ke arah timur kan, karena kita mau ke arah Bandung, kita mau cari mie ayamnya di Bandung nih. Mie ayamnya enak banget nanti kita lihat. Nah, salah satu yang bikin saya favorit ke arah timur adalah kita lewat jalan tol MBZ, Japek Elevated kalau zaman dulu bilangnya. Nah, jalan ini terkenal dengan ketidakrataannya di setiap sambungan. Ini pas banget untuk melihat karakter bantingan dari satu mobil, dan saya bisa bilang ini karakter bantingannya sangat dewasa. Dia pas gitu bantingannya tuh. Dia terasa empuk, membuai tapi tidak sampai lemah, dan solid sekali rasa suspensi dari mobil ini. Ini solidnya dan karakternya itu mirip seperti merek premium dari Jerman. Bukan yang mengayun, bukan yang terlalu keras, pas gitu semuanya. Bahkan bukan hanya penggeraknya yang value-nya itu setara dengan mobil 1 miliaran. Ini kualitas bantingannya juga setara dengan mobil yang harganya di atas 1 miliar. Apalagi dia juga cukup hening karena dia di kaca depan sudah menggunakan kaca double glass, serta material peredamannya juga cukup tebal terasa, dan pintunya itu berat gitu ya, jadi ditutup juga itu mantep gitu. Jadi kekedapan kabinnya dan kenyamanannya itu jauh di atas harganya. Nah udah, sekarang tinggal saya menyetir santai ke Bandung pakai sistem semi otonomosnya, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS Advanced Driver Assistance System, fitur radar dengan 14 fungsi, dan termasuk 2 fungsi favorit saya, Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist. Jadi kita bisa bersantai, mobilnya nyetir sendiri. Nanti sesekali dia minta setirnya dipegang, hanya perlu dibelokkan sedikit saja, digoyangkan sedikit saja. Dan ini sangat smooth untuk fitur radarnya, karena dia juga memakai sonar di bagian depan. Bahkan dia juga bisa sampai macet-macetan, sampai berhenti, dia ngikutin mobil depan, merayap di kemacetan. Jadi relax. Oke, akhirnya mesinnya menyala sekarang. Tapi ada hal yang menarik. Jadi klaimnya dari Chery itu mobil ini bisa melaju full elektrik 90 km. Tapi ini menyala di 94 km. Dan tadi waktu berangkat dari rumah pada saat di reset itu tidak 100% baterainya. Tapi tinggal 96% karena tadi sempat dipakai muter-muter dikit gitu ya. Jadi
Mestinya kalau ditambah 4% lagi ya mungkin sekitar 98. Dan ini habisnya di Cipularang, artinya sudah menanjak. Artinya mobil ini bisa berjalan full elektrik itu bisa sampai 100 km. Dan ini pada saat mesinnya menyala, baterainya itu masih sisa 25%, masih seperempatnya. Karena tergantung kecepatan ya. Kalau kecepatan kita kayak di tol gini 25% dia udah nyala. Tapi kalau misalnya kita di perkotaan, jalan lebih pelan, dia tuh mungkin baru di 17% menyala. Tapi artinya sisanya kan masih banyak tuh di baterai. Nah, sisanya itu memang supaya mobil itu masih bisa memberikan tenaga maksimal. Karena tenaga maksimal mobil ini keluar ketika mesin bensinnya nyala dan baterainya itu memberikan daya. Kalau benar-benar 100% baterai 18,3 kWh-nya itu dipakai semuanya, itu secara teoritis bisa 130 km. Dan yang menakjubkan apa? Di sini ada konsumsi konsumsi listriknya selama kita pakai listrik. Itu 12,1 kWh per 100 km. Itu artinya 8 km per kWh di jalan yang datar, bahkan sedikit agak nanjak di Cipularang. Itu angka yang sangat baik, bahkan untuk ukuran mobil elektrik sekalipun 8 km per kWh itu biasanya dicapai oleh SUV yang ukurannya compact, bukan yang ukurannya besar seperti ini. Artinya efisiensi dari penggerak listriknya sangat baik. Bahkan kalau 12 kWh per 100 km, dia bisa dekat ke 150 km untuk 100% baterai. Wow. Nah, artinya itu di atas klaimnya dari mobil ini. Tapi ada satu lagi juga yang ternyata di atas klaimnya mobil ini. Nah, itu akan saya jelaskan sambil kita cari rest area buat berhenti. Oke, sekarang kita udah di SPKLU. Lihat, nggak pakai penahan-nahan lagi, tapi dia pakai sistem pegas, jadi mudah sekali untuk membukanya. Nah, mesinnya ini 1500 cc saja dengan teknologi gasoline direct injection 1500 cc turbo TGDI. Dan dia bisa mengeluarkan tenaga 143 PS dan torsi 215 Nm. Motor listriknya ini lebih kuat daripada mesin bensinnya. Dia bisa mengeluarkan tenaga sampai 204 PS dan torsi 310 Nm. Di combine, walaupun tidak dijelaskan oleh Chery berapa tenaga kombinasinya ya, tapi menghasilkan akselerasi yang kuat. Klaimnya 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 8,5 detik. Tapi faktanya saya sudah melakukan pengetesan sendiri dengan mobil ini di Jakarta, di tempat yang kosong, 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 7,6 detik. Artinya di atas ininya, di atas klaimnya. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan transmisi yang disiapkan untuk sistem plug-in hybrid ini. Dan diklaim oleh Chery itu efisiensinya 98,5%. Artinya dari 100% energi yang masuk, 98,5% diteruskan ke roda, yang mana itu sangat efisien. Tapi yang jelas tadi kita udah lihat konsumsi listriknya sangat efisien dan akselerasinya kuat. Dan sekarang karena kita lagi di rest area dan kita tidak sedang menguji range maksimal dari mobil ini, karena ya memang waktunya terbatas, hanya sehari 1300 km, nggak mungkin dalam sehari kayaknya.
Jadi yang bisa dilakukan ketika kita lagi beristirahat di rest area ini adalah mengisi daya. Karena begitu, tadi kan barusan nyala tuh mesinnya. Kalau kita istirahat di rest area, kita isi daya, dia bisa diisi dengan cara DC charging. Jadi biasanya plug-in hybrid itu hanya AC charging karena kan kecil baterainya, tapi dia bisa DC charging dan bisa sampai 40 kW lebih. Yang artinya ketika mengecharge baterai yang kapasitasnya hanya 18,3 kWh ini, 30-40 menit itu sudah selesai. Mungkin dalam 30 menit itu udah bisa 90 sekian persen. Sisanya itu memang karena dipelankan, jadi mungkin 30-40 menit lah kira-kira mobil ini penuh lagi. Pas sekali dengan misalnya kita istirahat buat sholat, buat makan siang, dan hasilnya kita bisa 100 km lagi ke depan tanpa bensin lagi. A few moments later. Oke, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan, tapi sebelumnya saya ingin highlight sedikit tentang eksterior mobil ini. Oke, dari segi desain mobil ini memang mirip sekali dengan saudara-saudaranya sudah launching sebelumnya dari Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max gitu ya. Tapi ini memang adalah tipe yang paling tingginya. Lampunya menggunakan LED. Mereka menyebutnya sebagai LED High Performance. Memang sangat terang sih kalau di malam hari. Kemudian ini ada sistem radarnya di sini. Dan juga itu ada sistem sonarnya juga di mobil ini yang membuat ketika kita melakukan perjalanan dengan adaptive cruise control itu halus deselerasi dan akselerasinya. Bannya 19 inci. Ya, proporsional dengan mobilnya yang memang ukurannya sangat besar. Dia ukurannya 235/50 R19. Kemudian dia juga menggunakan tuas pintu yang rata dengan bodi, baru ketika kuncinya terbuka dia membuka seperti ini untuk memudahkan kita membuka. Dan ini, wow, ini belum dikeletek. Oh no. Yang ini juga belum dikeletek. Nah, ini di bagian belakang dia lampunya juga LED ya, dan dia ada lampu yang memanjang dari kiri sampai ke kanan, jadi ada kesan premium gitu. Walaupun ini mobil harganya tidak bisa dibilang harga mobil premium, tapi bentuknya itu premium dan dia ada logo CSH di sini. CSH itu singkatan dari Chery Super Hybrid. Tadi saya sempat bilang pada saat di jalan suspensinya tuh enak seperti mobil Eropa. Dan kemudian saya baca literatur lagi, ternyata memang suspensinya menggunakan multi-link, 5-link. Nggak heran rasa bantingannya itu rasanya premium sekali. Di sini ada roof rail. Roof rail ini, oh ada poin-poinnya juga ini. Ada poin-poinnya juga untuk memasang roof rack. Jadi dia bukan sekedar kosmetik, tapi ini sudah bisa berfungsi. Ada 1, 2, ada 3 titik di masing-masing sisinya. Oke, karena kita ini cuman istirahat sebentar, kita nggak makan, cuman ke toilet aja. Nggak berapa lama udah hampir 70% lagi baterainya. Kita nggak akan penuhin, tapi saya cuma ingin menunjukkan ke Anda bahwa plug-in hybrid ketika kita istirahat di rest area ya sambil nunggu kita makan, ke toilet, sholat, kita bisa isi dayanya dengan cepat karena dia sudah bisa DC. Oke, kita langsung lanjut. Mungkin ada pertanyaan, kenapa juga kita repot-repot mesti ngecharge mobil plug-in hybrid padahal kan ada bensin? Maksudnya ngisi bensin kan juga lebih cepat. Nah, pertama tadi saya bilang kita ngecharge kalau misalnya memang ada waktu yang luang gitu, kita makan, kita ke toilet, kita istirahat gitu. Dan ketika kita menambah lagi listrik di mobil ini, biayanya itu untuk berjalan minimal 100 km ke depan jauh lebih murah. Karena di SPKLUI seperti ini Rp2.500 per
kWh. 1 kWh itu bisa menjalankan mobil ini 8 km, 7 sampai 8 km. Padahal kalau kita pakai bensin itu Rp13.000 per liter. Rp13.000 mungkin menjalankan mobil ini ya, kalau lagi di tol mungkin 13-14 km per liter gitu. Tapi kalau di mobil ini pasti lebih irit gitu ya. Tapi seirit-iritnya mobil ini, anggap aja 20 km per liter dengan Rp13.000. Tetap tidak semurah kita menggunakan listrik. Rp2.500 untuk 7 km, artinya untuk 21 km dia hanya membutuhkan Rp7.500. Jadi nggak ada salahnya kita ngecharge. Toh dia juga bisa DC charging, jadi cepat sekali. Nantinya saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang mobil ini, dan juga saya akan sampaikan hal yang saya suka dan hal yang kurang saya suka dari mobil ini di akhir video. Tapi sekarang udah lapar, kita langsung menuju Bandung, konsentrasi nyetir, langsung menuju mie ayam legendaris yang sudah hampir 30 tahun berada di Kota Bandung. Alhamdulillah udah sampai. Ini seperti hidden gem ya, sebenarnya nggak hidden gem juga karena udah banyak orang yang tahu. Karena ini tempatnya benar-benar di jalan-jalan kecil, agak jauh dari jalan besar, tapi ini selalu jadi favorit saya dan keluarga. Nah, ini tim kamera pakai Cherry J6 saya. Ini range-nya jauh, range-nya lebih dari cukup untuk perjalanan ini. Kita makan dulu. Tempatnya klasik gitu ya. Vintage, katanya sih dari tahun 90-an ini udah ada. Dan menunya spesialisasinya ya mie ayam sama yamin, walaupun ada beberapa menu lain, tapi spesialisasinya ya 2 itu. Pesan Mas. Yang pakai bakso pakai pangsit itu apa Mas? Yang spesial. Oh ya, yamin asin spesial. Oh ya, oke. Oh ditulis ya. Udah lama soalnya nggak pesan makanan pakai ditulis, biasanya tinggal ngomong. 5 ya, 5. Karena kita bareng sama tim asin spesial. Saya mau, selain itu ada sop buntut, sop ayam, semur lidah, tapi kayaknya ini ayam yang lebih menggoda. Minum apa? Tawar. Es tawar? Es tawar. Wah, 3 dari 4 concern dengan gula. Es tawar. Pertama kali mereka kerja di saya pada es teh manis semua. Sekarang jadi pada es tawar. Pada duduk dong. Ini ada member baru di sini yang belum terlalu diperkenalkan ya. Jadi seperti Anda tahu, Abel udah nggak di tim kita lagi. Nah ini gantinya, ini ponakan saya juga, namanya Faiz. Dan bukan cuma sekedar ponakan, adik kelas lulusan teknik mesin UI. Udah gitu ngocol lagi dia. Pas mau kerja dia bilang, Om, aku kerja sama Om ya. Tapi aku tujuannya buat nambah networking. Aku cuma 6 bulan aja, nanti aku cari kerja tempat lain, kata dia. Terus saya bilang, ya udah Is, jangan kelamaan kerja di sini Is. Bener. Ntar betah. Betah sih nggak tahu ya, tapi yang sayang aja soalnya masih fresh graduate kan. Fresh graduate. Nanti kalau udah nggak fresh graduate udah susah nyarinya kalau sama perusahaan-perusahaan lagi. Udah tuh ada Pak Bowo udah tahu dong sama. Nih, coba saling men-shooting. Nah, tuh, ada Revi, ada Cahyadi. Oke, kita makan dulu yuk. Jadi dia modelnya tuh mie-nya tipis-tipis. Selalu deh kalau ke Bandung pasti kesini. Nah ini isinya bakso sama somai.
somai tahu. Kuahnya gurih. Dan mie-nya itu, ayamnya tuh kecil-kecil. Aduh, sampai tumpah. Aduh, sayang. Ayamnya tuh kecil-kecil, jadi blending gitu sama mie-nya. Gurih, harumnya. Mungkin namanya selera ya. Mungkin ada mie ayam lain yang menurut Anda enak atau lebih enak dibanding ini. Tapi buat kami ini favorit. Kalau misalnya ada rekomendasi lain, mie ayam lain, coba komentar di bawah. Nah, ini sambelnya nih sambal khas di sini. Jadi saus dan sambal udah nyatu. Nyam-nyam. Selamat makan. Mantap. Buat saya kekurangannya satu nih mie ayam. Jauh. Nggak apa-apa, lagi ada mobilitas gini, kita bisa datengin makanan-makanan favorit yang jauh. Andai kan ada lebih dekat di rumah, dekat rumah saya gitu ya. Mas, tambah mie yamin asin ayam satu lagi. Enggak, ayam aja, yamin ayam. Udah jauh-jauh ya, sayang kalau cuma satu porsi. Alhamdulillah udah selesai. Lihat ini ugal-ugalannya anak-anak nih. Satu anak 2 mangkok. Sayang sih kalau udah kesini nggak 2 porsi. Oke, kita jalan lagi, kita bayar dulu. Total 10 porsi baminya sama minum 434.000. Ya karena satu orang makan 2 porsi. Kalau satu orang makan 1 porsi di 200 ribuan lah tadi. It's okay. Ya emang agak tinggi harganya tapi sepadan dengan rasanya. Kenyang dan nyaman. Oke, ini saya ada yang mau saya kasih tahu dikit. Jadi ini kan tadi sudah saya bilang bahwa plug-in hybridnya ini bisa AC dan bisa DC. Jadi cepat ngecasnya. Tapi ternyata dia juga bisa V2L seperti mobil pure electric. Jadi dia bisa ngeluarin listrik sampai 3.300 watt. Itu cukup untuk sebagian besar peralatan rumah tangga, itu sangat cukup. Jadi kita mau camping, dia bisa mensuplai listrik sampai 3.300 watt. Listrik AC ya, listrik bolak-balik. Nah, sekarang kita ke dalamnya dulu yuk, sebelum kita jalan. Nah ini jadi kursinya itu dia mundur kalau misalnya kita masuk, dan dia maju lagi kalau kita udah nutup pintu. Ini layarnya besar sekali yang di tengah ini. 15,6 inci dengan resolusi 2.5K. Dan ini terasanya tuh benar-benar terasa ini ya apa, responsiveness-nya tuh bagus gitu. Benar-benar nggak nge-lag sama sekali karena dia pakai chipnya, dia pakai Snapdragon 8155 chip. Yang mana itu adalah salah satu chip yang sangat kencang. Nah, di layar ini bisa mengatur banyak hal termasuk fitur ADAS-nya. ADAS-nya ada 14 fungsi di sini. Kemudian di sini juga kita bisa melihat energy flow-nya, quick control, lampu, semua di sini bisa head up display, itu juga udah hadir sebagai standar. Kemudian di sini ada wireless charger. Wireless chargernya ini bisa sampai 50 watt nge-charge-nya, yang mana itu cepat sekali. Dan di bagian belakangnya ini ada ventilasi untuk mengeluarkan panas dari gadget Anda. Audionya ini seperti mobil premium dari Sony, dan total ada 12 speaker. Termasuk ada speaker di sini nih. Jadi di headrest ini ada speaker. Speakernya ini bukan untuk audio lagu. Audio lagu dari 12 speakernya itu, tapi speaker yang sini hanya untuk kalau misalnya kita melakukan sambungan telepon atau navigasi
keluarnya dari sini, jadi deket sekali suaranya tuh. Wah, nah bicara navigasi, mobil ini standarnya sudah ada navigasi, tapi tentu saja akan lebih enak kalau kita pakai Apple CarPlay atau Android Auto, dan ini Apple CarPlay-nya sistemnya wireless, serta untuk kebutuhan listrik gadget Anda juga ada banyak port-port USB. Ini ada USB A dan ada USB C. Cup holders di pintu dan di tengah. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang cukup dalam dan dia ventilated. Jadi ada hembusan AC yang dihembuskan di dalam kompartemen ini. Jadi kalau mau nyimpen minuman bisa tetap dingin di situ. Ada ambient slide-nya, ini ambient slide-nya juga kayak mobil premium ya, berpendarnya tuh bagus sekali. Kemudian materialnya tidak ada yang terlihat murah sama sekali. Materialnya juga di sini soft material, sampai di sini pun masih soft material. Wah, ini lacinya soft opening, benar-benar kualitas premium semuanya. Kemudian ada panoramic sunroof. Dan mobil ini dia juga bisa dibuka ininya, jendelanya. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau pilkada, kampanye, Anda bisa berdiri di sini. Kemudian mobil ini konfigurasinya ini bukan 5-seater, tapi 7-seater. Dan oke lah, bangku paling belakang memang bukan untuk orang dewasa yang ukurannya besar untuk perjalanan jauh, tapi masih cukup memadai. Orang dewasa pun masih bisa duduk di baris paling belakang. Jadi ini bukan cuman SUV biasa, tapi ini SUV yang praktisnya seperti MPV karena 7-seater. Terus tadi pas di jalan kabinnya juga sangat senyap. Bahkan ketika mesin itu masuk, mesin itu menyala, nggak kedengeran sama sekali. Mesin itu baru terdengar kalau kita gasnya agak dalam, RPM-nya ada agak tinggi, dan itu pun hanya sayup-sayup terdengarnya. Kemudian kursi depannya ini full elektrik dan dia juga sudah dilengkapi dengan ventilated seat. Jadi ada pendingin kursinya untuk kanan dan kiri, dan ada fasilitas pijat untuk di kursi kiri. Jadi ini untuk memanjakan istri Anda. Happy wife, happy life. Kemudian ini yang saya bilang kenapa kabinnya bisa hening, karena di kaca depannya ini sudah menggunakan double glass atau bisa juga disebut sebagai silent glass. Serta menurut Chery, salah satu hal kenapa NVH mobil ini rendah, NVH itu noise, vibration, dan harshness-nya itu rendah, karena menggunakan sasis teknologi baru yang bukan hanya aman tapi juga bisa mereduksi vibrasi. Nah, nanti akan saya terangkan sambil jalan. Sekarang kita let's go, jalan dulu. Selain struktur rangka yang kuat, mobil ini juga dilengkapi dengan 10 buah airbag. Jadi perlindungannya tuh menyeluruh dari depan sampai belakang. Dan bagaimana kalau lewat banjir? Karena mobil ini juga elektrifikasi kan, dia ada baterai yang emang nggak gede-gede amat, tapi juga nggak kecil-kecil amat, 18,3 kWh. Nah, baterai di mobil ini itu sudah memenuhi IP rating 68, yang itu bisa diterjemahkan sebagai tahan direndam air sampai kedalaman 1 meter selama 48 jam. Jadi kalau mobil Anda kebanjiran itu sampai 48 jam itu mestinya masih tidak apa-apa baterainya. Bahkan kalau misalnya terjadi tabrakan di mana berpotensi untuk resiko baterai itu terbakar, kalau korslet, itu
hanya dalam 2 milidetik. 2 milidetik itu 2/1000 detik. Ketika terjadi tabrakan, bahkan sebelum airbag mengembang, dia sudah memutus aliran listrik. Serta baterainya ini juga diklaim tahan panas ekstrim sampai 60 derajat Celcius dan tahan dingin ekstrim sampai minus 35 derajat Celcius. Kemudian yang lebih mengagumkan lagi, garansinya panjang mobil ini. Untuk garansi mesinnya, mesin yang sangat hemat dan bertenaga ini dan halus ini, garansinya sampai 10 tahun atau 1 juta kilometer. 1 juta kilometer. Dan warranty baterainya kalau nggak salah juga sampai 10 tahun. Walaupun kalau baterai nggak sampai 1 juta kilometer. Baterai ada batasan kilometernya ini, Anda bisa lihat. Nah sekarang saya tuh berada di kilometer 99, dimana sampai 9 kilometer ke depan itu banyak turunannya lumayan curam dan panjang. Nah inilah untungnya plug-in hybrid, karena baterainya dia lumayan besar, jadi dia bisa mengisi banyak sekali listrik sambil kita itu turun. Ini sangat berguna kalau misalnya kita lewat tol Cipularang, turunannya panjang, atau dari puncak ketika dari atas turun itu mampu disimpan secara banyak. Beda dengan mobil hybrid biasa yang baterainya hanya 1-2 kWh, itu biasanya baru berapa menit aja dia udah penuh baterainya. Tidak bisa lagi mengambil energi yang diubah dari kinetik ke listrik karena kapasitas baterainya udah penuh. Tapi kalau mobil ini, dia akan ngisi terus sampai baterainya penuh, dan nggak mungkin penuh karena baterainya besar sekali kan. Ini tadi mulai turunan itu 26%, sekarang nggak berapa lama udah 28% baterainya, dan artinya mesin mati lagi. Dan ini ya, walaupun baterainya itu dalam kondisi habis ya, itu saya sempat tes keliling Jakarta dan juga di jalan tol, itu di atas 20 km per liter konsumsinya. Irit banget untuk SUV sebesar ini. Gak nyangka teknologi mesin pembakaran dalam Chery udah sebaik ini ya. Tadinya kan kita pikir kalau pabrikan dari Cina itu hanya bisa bersaing di kendaraan listrik, karena listrik kan ya rasanya gitu-gitu aja mau merek apapun. Tapi berbeda dengan banyak pabrikan Cina lainnya, Chery ini dia kedepannya risetnya menyeluruh, tidak hanya ke kendaraan listrik tapi juga ke internal combustion, hybrid, plug-in hybrid, bahkan sampai ke hidrogen. Nah ini baru sekarang aja udah segini bagusnya plug-in hybridnya. Nah mereka mengklaim itu 1.300 km lebih. Saya harus cari tahu ini berapa tangki bensinnya. Tapi kalau Chery Tiggo 8 biasa itu 51 liter tangki bensinnya. Anggap aja 20 km per liter, artinya kan dia 1.020 km, ditambah dari listriknya bisa 100 kilo, jadi 1.100 kilo di atas kertas. Tapi kan itu kalau misalnya di dalam kota. Tapi kalau misalnya kita keluar kota, itu saya pernah coba juga bisa sampai 25 km per liter. Artinya kalau 25 dikali 51 itu kan 1.275 km, ditambah 100 kilo dari listriknya, ya 1.375 km. Nah kali ini saya nggak sempat buat ngecek apakah benar klaim tersebut, tapi rasanya pengen deh jalan jauh gitu ya, benar-benar kita sekali isi listrik aja, sekali isi bensin aja, kita lihat habisnya berapa jauh. Karena kalau benar-benar 1.300, artinya itu Jakarta sampai Bali nggak perlu isi bensin lagi sama sekali, nggak perlu repot-repot. Tapi itu nanti mungkin di perjalanan selanjutnya kali ya. Tapi ini saya masih menikmati jalanan turunan dan mengumpulkan energi listrik itu. Tadi sempat saya bilang bahwa saya setelah merasakan mobil ini, saya akan beritahukan ke Anda hal-hal yang saya suka dan kurang suka dari mobil ini. Kita mulai dari yang saya kurang suka juga ya, karena sehebat-hebatnya mobil pasti ada aja hal yang agak mengganggu gitu. Nah kalau buat saya di sini ini hal kecil sih, cuman pada saat
kita mau berpindah gigi dari N ke D, N ke R, D ke R ke D, itu kan kita harus injek rem. Nah, ini injekan remnya tuh agak dalam baru kita bisa pindah gigi. Padahal sebenarnya injekan yang lebih sedikit aja udah cukup buat menahan mobil, tapi kita harus nginjek lebih dalam lagi. Ya mungkin ini fitur safety ya, tapi nggak kayak mobil-mobil lain kebanyakan. Nah, injekan rem yang sama itu juga terjadi pada saat kita pakai cruise control. Memang kita bisa cancel cruise control itu dengan tombol dari setir, tapi cruise control itu kan biasanya juga bisa di cancel dari injakan rem. Nah, ini butuh injakan rem yang sampai terasa ngeremnya baru dia nonaktif. Kalau misalnya setelannya bisa dibikin lebih ringan sedikit gitu ya, pasti akan seperti mobil-mobil normal lainnya. Kemudian hal yang agak mengganggu berikutnya adalah Apple CarPlay-nya. Apple CarPlay-nya nggak ada masalah. Kemudian infotainment sistemnya juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi ketika Apple CarPlay-nya itu aktif, itu semua tombol shortcut itu tertutupi. Satu layar semua itu, layar 15,3 inchinya itu dipenuhi dengan Apple CarPlay. Jadi kalau kita misalnya mau ngatur suhu AC, mau ngatur kerasnya fan AC, atau mau ngatur ventilasi kursi, atau apapun shortcut menu itu nggak ada di bawah, hilang. Nah, mestinya ini cuma software aja sih ya. Kalau bisa Apple CarPlay-nya itu nggak usah sampai penuh gitu. Tetap disisakan beberapa shortcut yang penting. Dan kemudian ada satu lagi yang ya agak mengganggu sedikit gitu ya. Mobil ini punya average fuel consumption meter. Jadi kita bisa ngelihat konsumsi bahan bakar rata-rata, juga konsumsi listrik rata-rata. Tapi tidak bisa di-reset. Jadi dia otomatis membaca 50 km terakhir gitu. Jadi kita nggak bisa dari satu perjalanan A ke B itu kita reset secara individual. Itu juga cuma permasalahan software aja. Jadi ya kecil-kecil tapi ada. Dan ya mungkin satu lagi, mobil ini kalau dibandingkan mobil listrik, dia tidak dapat plat biru. Artinya dia tidak dapat kebebasan ganjil dan genap. Walaupun mobil ini kalau dipakai di kota sehari-hari lebih sering berjalannya hanya dengan EV, tapi tidak dapat plat biru dan juga pajaknya tidak nol seperti mobil listrik. Tapi ya itu adalah beberapa hal yang mungkin menjadi konsideran, tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan hal yang saya suka dari mobil ini. Mobil ini yang pertama yang saya suka, walaupun dia bukan full EV tapi mesinnya sangat halus. Jadi nggak peduli mesinnya mati atau mesinnya nyala, mobil ini tuh senyap seperti EV rasanya. Kemudian hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini adalah sistem ADAS-nya yang halus bekerjanya dan mudah juga untuk dioperasikan karena ada tombol dedicated di setir. Kemudian hal berikutnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan around view monitor yang jadi kalau kita mundur itu kamera 360-nya bisa melihat ke sekeliling, memudahkan kita parkir, dan dia juga aktif secara otomatis ketika mobil kita itu mau belok atau mendekati satu objek yang berbahaya. Jadi lewat jalan-jalan sempit walaupun mobil ini gede itu sangat mudah. Kemudian mobil ini juga punya nap mode. Jadi ketika mobil itu dalam keadaan berhenti, kita bisa ngadem di dalam mobil pakai AC hanya dari listriknya aja, mesinnya nggak nyala. Oh, itu juga mungkin kenapa baterai itu selalu disimpan 25% karena itu bisa digunakan pada saat berhenti. Jadi kita bisa santai, tidur, dingin tanpa khawatir dengan gas buang. Walaupun gas buang mobil ini juga sudah sangat bersih, serta bangku itu bisa dilipat seperti sofa, jadi bisa kaki Anda berselonjor dan santai di mobil ini.
Well, kalau Anda berencana untuk beli SUV di harga 500 jutaan atau bahkan di bawah 500 juta rupiah, Anda harus pertimbangkan secara serius mobil ini. Nggak ada lagi di harganya yang menawarkan format plug-in hybrid. Nggak ada lagi di rentang harga yang menawarkan bodi sebesar ini, 7-seater dengan suspensi multilink, dengan mesin tenaganya sebesar ini, akselerasi secepat ini. Ini nggak tahu gimana, jangan-jangan Chery jual rugi kali ya nih mobil ya, bisa dijual harga segini. Tapi ya inilah menyenangkannya ketika pabrikan mobil itu bersaing satu sama lain, menjual harga lebih rendah, yang diuntungkan adalah konsumen. Oke, secara overall mobil ini cocok buat Anda yang lagi mencari SUV dan Anda ingin kepraktisan sehari-hari seperti mobil listrik. Nggak perlu ke pompa bensin, tinggal charge, senyapnya seperti EV, kemudian ekonomis seperti EV. Tapi sesekali Anda mau keluar kota, Anda tidak mengalami anxiety atau ketakutan akan range. Karena mobil ini juga bisa diisi bensin biasa dan konsumsi bahan bakarnya juga sangat-sangat hemat. Good job Chery, good job membuat mobil ini dengan harga seperti ini. Tapi memang ada satu lagi yang ingin saya lakukan adalah berkendara lebih jauh dengan mobil ini sampai baterainya habis, sampai bensinnya habis, hanya dengan sekali isi dan sekali charge. Apakah benar bisa 1.300 plus kilometer, atau kalau nanti yang terjadi apapun berapa kilometer gitu. Tapi saya harus cari waktu dulu dan mungkin ngajak temen kali ya, mungkin ngajak Om Mobi kali ya, asik kali ya, Mobi atau Ridwan. Tapi Ridwan lagi mau road trip cross country Asia sampai Eropa katanya, pakai Chery Tiggo 8 Pro. Kalau nggak salah Chery Tiggo 8 Pro. Wan, kayaknya mesti diganti ini deh, Wan. Chery Tiggo 8 Pro-nya ini range-nya lebih jauh dan bisa di-charge juga. Tapi oke, itu nanti aja, kita cari waktu dulu, moga-moga bisa kejadian saya jalan jauh pakai mobil ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Keterangan lebih lanjut tentang mobil ini Anda bisa follow Chery Motor Indonesia di Instagram. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.